sate bukan sekadar potongan daging yang terbakar. Ia adalah monumen hidup dari persilangan budaya yang berhasil menduduki kasta tertinggi dalam kuliner global. Jauh melampaui teknik memasak api terbuka sederhana. Sate merupakan hasil evolusi ribuan tahun yang disempurnakan oleh tanggen-tanggen lokal Nusantara. Popularitasnya tidak lagi terbatas pada kepul asap di gerobak kaki lima, melainkan telah menjadi primadona di meja perjamuan diplomatik internasional. Fenomena ini membuktikan bagaimana sebuah inovasi sederhana mampu bertahan melewati pergantian zaman dan tetap menjadi standar kelezatan meski diterjang arus kuliner modern. Secara historis, sate mulai berakar kuat di Indonesia pada awal abad ke-19, dipicu oleh gelombang migrasi pedagang dari Arab, Tamil, dan Gujarat. Mereka membawa tradisi kebab Timur Tengah yang identik dengan daging panggang berukuran besar. Namun, masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Batavia dan Surabaya, tidak sekadar meniru. Mereka melakukan adaptasi radikal dengan menyesuaikan sumber daya lokal. Daging dipotong menjadi kubus kecil, sebuah praktik yang secara etimologi sering dikaitkan dengan istilah dialek Hokkien saya teibek yang berarti 3 potong daging, lalu ditusuk menggunakan lidi bambu atau tulang daun kelapa yang melimpah di wilayah tropis. Inovasi terbesar muncul pada penggunaan bumbu, perpaduan saus kacang tanah, pengaruh Portugis dan Spanyol, serta kecap. Manis mengubah karakter asli kebab yang gurih rempah menjadi entitas kuliner baru yang sepenuhnya unik dan terpisah dari nenek moyangnya. Melengkapi silsilahnya, penyebaran sate di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosiologis masyarakatnya. Sate Madura misalnya menjadi ikon nasional bukan hanya karena rasa, tetapi karena mobilitas tinggi masyarakat Madura yang merantau ke seluruh penjuru negeri sambil membawa panggangan khas mereka. Di sisi lain, sate juga menjadi simbol status dan perayaan. Dari tradisi nyate saat Hari Raya Idul Adha hingga kehadiran sate Padang yang membawa pengaruh kuat dari rempah kari India ke tanah Minang. Di Sumatera Barat, sate berevolusi menjadi 3 aliran utama. Padang panjang yang berwarna kuning, Pariaman dengan saus merah pedas, dan Padang Kota yang kecoklatan, semuanya menggunakan kuah kental berbahan tepung beras sebagai penegas identitas lokal. Keunikan sate juga terletak pada keragaman teknis yang mencengangkan. Dengan lebih dari 252 varietas, sate adalah representasi geografis Indonesia yang paling jujur. Kita mengenal sate Marangi di Jawa Barat yang menonjolkan teknik marinasi rempah tanpa saus tambahan, atau sate lilit di Bali yang menggunakan daging cincang dengan batang serai sebagai simbol filosofis persatuan ikat. Secara teknis, inovasi paling menarik dapat ditemukan pada sate Klathak di Yogyakarta. Penggunaan jeruji besi sepeda bukan sekadar gaya, melainkan aplikasi prinsip fisika konduksi panas. Besi bertindak sebagai penghantar panas yang merata hingga ke serat daging terdalam. Sebuah teknik yang jauh mendahului tren modernis cuisine. Sebagai komoditas ekspor budaya, sate telah menembus batas-batas negara sejak era kolonial. Di Belanda, sate menjadi elemen wajib dalam Richtafel. Sementara di kancah global, sate secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam daftar World's 50 Best Foods versi CNN. Fakta menarik lainnya menunjukkan bahwa kata sate kemungkinan besar juga berakar dari bahasa Tamil Catai, yang berarti daging, mempertegas perannya sebagai jembatan budaya India Nusantara. Dari jalanan berdebu hingga hotel berbintang, sate tetap menjadi mahakarya yang diakui secara universal, sebuah bukti bahwa kesederhanaan yang diolah dengan kearifan lokal dapat menaklukkan lidah dunia.